billah, bifadlillah, bisyarati rasulillah, wa karamati zaman silsilah qadiriyah, naqsyabandiyah, mahasiswiyah khususan syahud dan musyidah sesama rasulullah amma ba'du. Ya ibadallah, usuli nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'malu binniyat. Shadaqallahu wa shadaqar rasul. Yang sangat kita hormati Syekhul wa Mursyiduna Sultan Auliya bihadal zaman As-Sayyid Asy-Syaikh Maulana Muhyiddin Al-Awas Al-Kutub As-Samadani radhiyallahu anhu. Tadi doa semoga beliau semakin dipanjangkan usia dunianya, semakin disempurnakan kesehatan jismaninya, semoga ditambah-tambah lipat berkah karamah untuk kita dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin. Al-Fatihah. Yang saya hormati para kesepuhan di wilayahnya masing-masing, para kiai, para asatidz, mubalik, mubalighoh, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Khusus sahibul bait, pemangku manakiban jamaah Masjid Al-Hikmah secara keseluruhan. Semoga segala bentuk pengorbanan, perjuangan untuk tetap istiqomah, menjadi pengamal pelestari amalan kesucian jiwa TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga dengan berkah karamah beliau Allah menganugerahkan barakah sisa usia dengan sehatnya, bertambah soleh dan solehah, sukses, kaya raya, sejahtera, cager bager lahir batin, genah nyawa betah jasad, budi utama jasmani sempurna. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati senang. Karamat Abu Abus. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat ikhwan akhwat yang saya hormati, mengutip dawuh Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa muridin itu terbagi tiga. Murid ini terbagi tiga. Ada murid pencari dunia, ada murid pencari akhirat, ada murid pencari Allah. Murid pencari dunia sangat banyak. Murid pencari akhirat jumlahnya sedikit, dan murid pencari Allah jumlahnya sangat sedikit sekali. Maksudnya gimana? Pencari dunia tadi saya sampaikan hadis Rasul, inna a'malu bi niat. Niat ain pakai niat. Inna a'malu bi niat. Jadi semua amal itu tergantung niatnya. Karena ada seorang murid tujuan bertorikohnya supaya maju urusan dunia, karirnya naik, dagang maju, apalah. Kalau mungkin para tabib supaya jampe mati, begitu. Itu berarti maksudnya adalah urusan dunia. Apakah boleh? Boleh, silahkan, tidak dilarang. Tetapi jangan betah di situ. Paham? Silakan, karena manusiawi. Tapi jangan betah di situ, ditingkatkan nawaitunya. Karena kalau betah di situ nanti Anda selamanya tidak akan bisa usul kepada Allah. Karena memang dalam otak Anda, dalam benak Anda, dalam hati Anda, yang ada adalah gambaran dunia.
Sayyid Ibnu Athaillah dalam hikmah ke-13 mengatakan, kaifa yasluku qalbun sur'aka mutal bi mir'atihi. Bagaimana hatimu akan memancarkan cahaya jika dalam hatimu hanya terdapat gambaran dunia. Jadi hanya dunia, bumhar. Maka jadi obsesi, maka ketika jadi tujuan utama seperti itu, maka hati Anda akan tertutup dengan itu. Ujung-ujungnya nanti parameter keberhasilan seorang diukurnya dengan dunia. Itu berarti adalah sudah masuk ke dalam tatanan golongan ahli dunia. Ada seorang pengusaha misalnya, baik itu pedagang kah atau apapun profesinya, tapi masuk pengusaha. Tapi dalam hatinya, saya niat saya jualan ini supaya saya bisa sedekah, manakiban bisa nyumbang yang gede, dagang misalnya. Maka dagangnya itu artinya ditasarufkan kepada Allah, ditasarufkan ditujukan ke Allah. Dagang mencari duitnya ditasarufkan kepada Allah, maka pastinya orang yang seperti itu akan dikumpulkan dengan ahli Allah. Tapi seorang salikin tujuannya utamanya untuk mencari dunia dengan jalan tadi, amalan-amalan akhirat, maka pastinya akan dikumpulkan dengan para pencari dunia. Maka jangan heran kalau dalam suatu lembaga tarekat, kok di sini ketika ngobrol dengan si A menjurusnya dunia, ngobrol dengan teh. Maka bagi orang pencari dunia serasa nyambung, Pak. Wah, nyaman dia ngobrol dunia karena nyambung, tadi ada ketersambungan, ruhnya ada kesetaraan. Karena ruh itu Bapak, ruh itu seperti pasukan, seperti tentara. Maka ketika ruh itu sama, keinginannya, kesukaannya sama, maka akan berkumpul, akan bertemu. Tapi ketika kesukaannya tidak sama, tujuannya tidak sama, maka ruh itu akan berpisah. Maka jangan heran yang hobi nonton bola akan nyambung dengan hobi yang nonton. Itu artinya ruhnya sama, kesukaannya sama. Orang-orang salikin, para pencari dunia, jadi salikinnya berjalan di amalnya ini untuk mencari dunia, maka dikumpulkannya dengan ahli dunia. Jangan heran. Nah sekarang ahli akhirat maksudnya apa? Salikin, muridin ahli akhirat jumlahnya sedikit. Muridin ahli akhirat di sini adalah murid-murid atau orang-orang yang berjalan untuk akhirat itu hanya karena termotivasi dengan pahala dan surga. Jadi dia madaek gawe teh tujuannya surga dan limpahan atau pemberian pahala. Itu ahli akhirat namanya. Jumlahnya sedikit. Ada lagi yang lebih sedikit, para pencari Allah, ahli Allah, muridin ahli Allah. Muridin ahli Allah mah tujuannya rek aya mau diberi ganjaran, rek disimpan di mana, paduli teuing urang mah hayang nepi ka Allah gitu. Hayang usul ka Allah wing mah. Gitu. Saya ingin usul saja, tidak ada apapun yang dicari, ingin usul kepada Allah. Nah itu namanya muridin ahli Allah, murid ahli Allah. Maka akan dikumpulkan sama dengan orang-orang yang tujuannya ahli Allah. Maka para pencari dunia, para pencari akhirat, para pencari Allah, masing-masing sudah ada takarannya. Makanya tidak salah
salah seorang wakil talqin Hadrati Syekh Sahabah yang bernama Syekh Al-Imam Abdul Aziz Abdin, seorang doktor di California, Amerika, California Timur, California belah dia, kita Cibadak lain. California, Amerika, seorang doktor. Beliau adalah, terima kasih Pak Daus, kemudian sini tong mojok di sini. Pak Daus ini jauh dari Pasir Koja, terima kasih. Ketika seminar internasional, jadi Syekh Al-Imam Abdul Aziz Abdin ini diberikan kelebihan oleh Allah kasab karena beliau salah satu zuriyah dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi zuriyah Imam Syafi'i. Jadi kalau wadahnya memang gede gitu. Jadi ketika curahan-curahannya banyak bisa ditampung. Syekh Al-Imam Abdul Aziz Abdin pernah saya mendengar dari lisan beliau yang waktu itu diterjemahkan oleh sahabat saya Ki Rusdi, Dr. Ki Rusdi. Abdul Aziz Abdin mengatakan begini. Ini harus menjadi warning bagi kita. Sangat banyak orang-orang yang berdatangan kepada Syekh Gaus, tapi sangat disayangkan mereka hanya mencari urusan duniawi. Beliau mengatakan hanya untuk mencari urusan duniawi. Banyak, tetapi yang kebanyakan dari urusan mencari. Jadi tidak salah nyambung dengan dauhan Tuan Syekh Abdul Jalani 900 tahun yang lalu. Karena tahun 500-an Tuan Syekh Abdul itu 561 Masehi, sekarang berapa? 1400, 900 tahunan itu. 900 tahun yang lalu. Nah, makanya dengan adanya pernyataan dan statement dari Al-Imam Dr. Al-Imam Syekh Abdul Aziz inilah saya dalam hati memohon kepada Hazrat Syekh untuk dimasukkan ke dalam golongan yang sangat sedikit menurut pandangan beliau, karena kurang dari 20% menurut pernyataan beliau diberlakukan kembali. Hati-hati. Itu kan zaman Abah Anom tahun 89. Tahun 1989 Abah Anom mengatakan begini, pakai bahasa Sunda. Ieu nu ngaleungeudeun na teh euy catang tu 20% lagi menjadi. Itu tahun 1989. Nah, baru-baru ini saya mendengar dari sesepuh wilayah Tasikmalaya yang tidak usah saya sebut nama, ketika sholat subuh buntreng teh naon? Buntreng teh lain pasea, buntreng teh mah getreng, buntreng teh ngobrol duaan. Itu buntreng namanya, berupa bahasa Sunda. Lain pasea mah lain buntreng, getreng. Getreng. Orang Sunda dengan Sunda. Ya, buntreng cuma berdua ngobrol, yang tidak lain buntreng. Sesepuh itu asik ngobrol duaan, buntreng teh. Lain pasea mah getreng gitu pasea. Banyak orang yang gagal paham dengan buntreng dan getreng saja tidak paham. Kayak pangarsa Abah, dipoto kan pangarsa Abah nuju buntreng sareng Kiai AA, putra Abah Anom. Ya, siapa namanya? Ada ingat? Haji Kan. Jadi kan itu harapan Abah Anom, tapi hanya sekedar harapan, karena beliau sebenarnya yang ditunjuk pertama menjadi wakil talqin Abah Aus, tapi menolak, makanya perubahan 180 derajat dirubah.
Saya punya cerita tentang itu. Jadi kalaulah Kang Haji AA menerima ketika itu jadi wakil talqin Abah Aos, itu pasti tidak akan kemana-mana. Silsilah selanjutnya adalah kepada beliau. Tetapi karena menolak, kata Abah mah perahu mau pergi ke timur, ada angin dari utara, maka perahu belok dulu. Artinya perubahan lagi, dirubah lagi. Jadi waktu itu Abah Aos dengan Haji Kangkang sedang guntrang berdua di meja makan, menyampaikan tentang setelah anu teh saha gitu. Kata Abah, "Iya ini saja dulu dipegang." Cincin Abah dimasukkan ke jari Abah, ke Haji Kangkang. Mang, karena paman mandi kempas kieu mang nyawe cincin heula we. Cincin dulu. Karena Abah tahu Haji Kangkang mah bukan dari Abah gitu. Haji Kangkang mah bukan dari Abah Anom, tapi dari Abah Aos. Tetapi karena menolak, maka dirubah lagi semua. Ini sejarah perjalanan tarekat kita. Ya. Jadi guntrang saya guntrang dengan sesepuh dari Tasik. Beliau mata begini, "Kiai, kesehatan wae, Kiai. Abah ngomong ke Aki, Abah ngomong ke saya begini. Dan ningali Ikhwan Ayeuna, mani persis jika Ikhwan Kodebag baheula. Persis jika Ikhwan Kodebag dulu jauh persis." Jadi Ikhwannya ada di Sinarasa sekarang itu persis jika Ikhwan Kodebag dulu, kata Abah itu. Terus lanjut begini Abah, "Atuh ari kieu mah 20% kurang di 20% ya berlaku deui. Berlaku deui disaring deui." Alah, hati-hati. Saya sudah dapat info itu dari Abah, dan insya Allah valid, bisa dipercaya. Karena langsung dari seseorang yang diajak ngobrol oleh Abah. Kedua orang itu ngobrol lagi ke saya. Sambil nunggu sholat subuh teh guntrang malah ajak ngobrol Kiai begini. Ya sudah, jadi warning bagi kita. Artinya kita mesti bersiap-siap harus menjadi murid yang masuk ke golongan yang sedikit. Sebagaimana doanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang dari generasi masyarakat. Jadi Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika beliau berjalan ada di tempat, ada di masjid, ada yang berdoa, "Allahumma inni as'aluka ibadikal qalil, Allahumma inni as'aluka ibadikal ya Allah. Aku bermohon kepadamu, jadikanlah aku golongan hamba yang sangat sedikit." Umar mendengar. "Allahumma inni as'aluka min ibadikal qalil, ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku hamba dari golongan yang sedikit." Sampai Umar nangis. Karena Umar tahu, Umar ahli ma'rifat. Jadi arahnya doa kemana tahu. Inilah orang ahli Allah. Karena qalilun min ibadi asyakur, sangat sedikit sekali. Yang dimaksud sangat sedikit di sini orang-orang yang bersyukurnya sangat banyak. Jadi zikirnya untuk sarana syukur, ibadahnya untuk sarana syukur kepada Allah, bukan mencari pahala, apalagi untuk mencari urusan dunia. Alat kesyukuran. Jadi bagus. Zikir kita kalau banyak masih untuk mencari dunia, berarti belum masuk ke golongan situ. Kalau layak ahli Allah. Maka kita tasawufkan semua ibadah, niatkan untuk sebagai sarana syukur nih. Ketika sedekah ditasawufkan untuk syukur nikmat, bukan untuk mencari limpahan atau apapun. Dan begitu. Jadi ketika sedekah, kan katanya Abah juga pernah menyampaikan, sedekah itu bukan mengeluarkan yang ada, tapi mendatangkan yang belum ada, bahkan yang tidak ada. Betul. Tetapi ketika prakteknya jangan berpikir,
orang yang motor sudah sudah datang ke motor. Ulah gitu, sudah lempeng saja. Niatkan semua ibadah untuk sarana syukur nih. Sudah beres kalau itu mah. Kita insya Allah saya yakin kalau semua ibadah kita apapun bentuk ritual ibadah ditasawufkan dalam rangka tasyakur binikmat, kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang sangat sedikit yang oleh Al-Quran diabadikan qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali orang-orang yang bersyukurnya banyak. Ya. Jadi semakin meningkat jadi pemahaman kita. Nah, kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalam golongan yang kurang dari 20%. Amin. Nah, caranya bagaimana? Ya tidak ada cara kecuali mempanahkan diri kita dengan guru. Mempanahkan diri kita dengan guru. Artinya totalitas kita ikut beliau. Nah, tentang panah ini masih banyak saudara kita secara umum muslim dan secara khusus di lingkungan thariqah kita saja masih ada yang gagal paham memaknai tentang fana. Dikatakan fana itu ketika hilang keseimbangan. Contoh begini, ketika dikir misalnya hilang keseimbangan, kan saya melihat begini langsung Pak, melihat begini langsung. Aduh, saya ini mesti gimana? Saya bilang. Eta dikir teh jadi lama-lama teh bukannya semakin enak didengar, kalau kata paruh dikir. Ini mah itu saya masih saya videokan, cuma sudah saya hapus videonya. Bahkan saya konsultasi kan kepada Khodim Sahabah Ustaz Lukman sama Lukmanain, keluar Lukman. Saya kan kamu Lukman tinggal di video dia. Iya kudu dikumahakeun kieu. Antapkeun we ku kiai mah kamu kiai cenah. Ku keamanan we. Keamanan itu lapor. Itu memang jam 1:30 pagi, Pak. Baru ke 4:05 telepon itu keamanan. Keamanan. Masya Allah, Pak. Dikir di podium begini hilang keseimbangan. Yang saya khawatirkan di belakangnya banyak orang-orang yang baru mau belajar. Nanti melihat begitu kok dikirnya begitu ya. Nanti mundur orang-orang. Karena itu sudah jelas hilang keseimbangan. Ketika dikir, bisa di video kan weh. Dewan mana sih teh? Diam. Cuma 5 orang, imamnya 1, mamuna 4, tapi nu gegeram nomor seorang imamnya. Nggak lama kemudian, makanya dikir utah-utahan sih dia. Dikir mana di video sama saya. Mahal saya. Karena saya di ruang kiswah ketika itu jam 1:30 pagi. Saya di ruang kiswah di sebelah kiri kan dulu waktu masih imaman. Di ruang kiswah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kiswah itu penutup makam Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada di sini rasa. Jadi kalau ada ingin hayang nyapa atulah minimal makam kiswah Tuan Syekh kieu sok datang hasilnya tinggal izin. Karena kunci sekarang mah karena disalahgunakan, maka kunci teh kusabab disalahgunakeun. Tahu dipakai disalahgunakan pakai teh para rukun. Jadi enak mah yang masuk situ terkontrol sah-sahana izin pada keamanan. Jadi nanti dia pakai klinik Pak, kalau tidak boleh dia pakai klinik kita teh. Sok malah berkah karena makam. Akhirnya wali Allah menghirup dianggap naon, oke, musak-musak pada kiswah weh ayo, kabari jodoh mah datang payu musak-musak kiswah. Jadi klinik pada akhirnya maka diamankan, betul saya sangat setuju. Kalau ada yang mau masuk ke ruang situ, izin, bagus, artinya dikontrol. Maaf Pak, di ruang, di tempat yang baik saja ada yang buruknya. Itu mesti pahamnya. Tetapi di tempat buruk pun pasti ada sesuatu yang baiknya. Makanya kita mesti
waspada dan baik sangka. Kemarin sahabat-sahabat saya, teman-teman kita, ulungit HP lah, padahal kan di pesantren. Sebab ketika begitu maling lagi pakai kopera, nggak salah. Mata kalau bawa tas kecil isinya dompet, kemudian duit loba, jangan disimpan di belakang. Bisa ada kokorobet kita. Kan kokorobet orang ribuan pak, mau nyalain siapa? Penampilan sama, pakai peci, pakai sorban. Ya kan, maling juga lebih pintar. Masuk ke pesantren, hanya maling pakai pakaian preman. Kan kepala, wah maling ya maling. Hari kita pakai peci, pakai sorban, berarti kaciri maling. Ya. Tapi jiwa maling pakai jadi pakai sorban, pakai peci, jiwa malingnya maling. Itu eran ke peci, itu eran ke sorban. Jiwa maling begitu. Kata-kata kemarin dia ibu-ibu yang hilang tas kecilnya, di dalamnya uang gitu. Teman saya hilang HP, hilang apa, saya hilang ke mana? Padahal disimpan di saku, jadi saku ini, saku baju koko. Yang pernah orang ribuan jalan, kok korpet belum terasa kan? Simpan di sini di depan, ya. Pada kecil simpan di depan. Jadi kita mesti waspada dimanapun. Nah itu jadi banyak orang yang masih gagal paham memaknai tentang fana saja, masih banyak yang belum paham. Cung, ibu-ibu yang tahu tentang definisi fana? Tidak tahu, bagus, jujur, kurang gancang nih. Bapak-bapak, itu fana. Fana. Jangan bahasa Arabnya dulu lah, bahasa Indonesia nawe lah. Lebur. Benar. Ada lagi? Ada? Patuh. Boleh lah. Nah, jadi kalau tadi ada lagu ada pada dua-duanya juga benar, tinggal digabungkan wae. Jadi yang dimaksud fana adalah hakikatul fana. Fana yang sesungguhnya adalah sukutul awsafil madhumah bi awsafil mahmudah. Fana itu adalah hilangnya berbagai macam sifat-sifat buruk digantikan dengan sifat-sifat baik. Pertanyaannya, yang buruk siapa? Yang baik siapa? Yang buruk kita. Yang pasti baik adalah guru. Artinya semua perbuatan kita hilang, keinginan kita hilang, ditasawufkan dengan kudrat dan irodahnya guru, kehendak dan keinginan guru. Saya tanya, dari maghrib ke isya itu keinginan kita apa keinginan guru? Dari maghrib ke isya sholat, zikir, khataman, salat sunat sampai beres, itu keinginan kita apa keinginan guru? Bu, wah bahaya keinginan kita. Dan keinginan nama orang aja sinetron jam kita. Itu mah kita kan, kita dari kita. Saya tanya, kita itu nafsu, maksudnya keinginan nafsu kan kita mah nih. Kita mah sebenarnya dari maghrib ke isya itu kan TV teh keraramen eta teh. Ya. Keraramen sengaja musuh-musuh Islam memasukkan schedule acara di waktu-waktu mubarakah, di waktu-waktu mustajabah, dari maghrib ke isya yang merupakan perbendaharaan berbagai macam kebaikan-kebaikan, bahkan pusaka dari berbagai macam pusaka adalah waktu dari maghrib ke isya. Barang siapa yang bisa memaksimalkan dengan ritual ibadah apapun dari maghrib ke isya, sesungguhnya sudah mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan di situ. Jujur, waktu maghrib ke isya itu, kalau kebiasaan kita, keinginan kita adalah nongkrong di depan TV. Jujur, kodun ya masih bagi besar ya. Itu kan kita. Tapi kita sedang belajar ikut kepada irodahnya guru, keinginan guru. Guru mencontohkan dari maghrib ke isya, amaliyah, sholat, khataman, sholat sunat, baca sholawat, terus nyambung. Itu iradah guru. Nah, ketika kita menghilangkan keinginan diri,
lalu ikut kepada iradah kehendak guru, maka kita sedang belajar memfanakan diri dengan guru. Namanya fana fi syekh. Fana fi syekh itu prasyarat untuk mencapai fana fillah. Lebur dengan Allah. Melebur dengan Allah artinya keinginan kita hilang, yang ada hanya ikut dan iradatnya Allah. Jadi segala tindak tanduk kita ditasawufkan kepada kudrat dan iradatnya Allah. Contoh bagaimana? Begini. Kalau kita berbuat A, ya lamun orang berbuat A, bertanya, Allah ridho ente ya? Allah suka ente ya? Jika akhirat orang kumaha ya? Akhirat nanti kita bagaimana kalau berbuat seperti ini? Allah ridho tidak? Itu namanya sedang diikut kepada iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ditimbang-timbang, selalu ditasawufkan kepada akhirat, selalu tasawuf kepada Allah. Itu namanya sedang belajar fana billah. Melebur kita dengan keinginan Allah. Karena keinginan Allah kan supaya hamba ini semuanya ibadah, menjadi hamba-hamba yang baik. Tetapi pada kenyataannya kan tidak seluruh itu. Dan memang sejatinya sifat asli manusia itu buruk. Itu asli. Dalam Quran banyak sekali penjelasan. Innal insana jazwal, ketika bahwa sifat manusia itu memiliki sifat yang berkeluh kesah. Kata Quran. Ketika ada sedikit masalah berkeluh, diberi kelebihan sedikit, paling itu sifat asli. Innal insana zalumun kafar, kan begitu ada. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan kufur pada Allah, kufur nikmat kepada Allah. Itu sifat dasar, sifat asli manusia. Tetapi kok kenapa pada akhirnya banyak manusia yang soleh? Ya tadi, karena ada cahaya nur ilahiyah, nur makrifat yang masuk ke dalam dirinya melalui hidayah. Makanya mudah-mudahan hidayah talqin ini sekaligus dengan hidayah pengamalan. Ada hidayah, ada rusdu, ada inayah. Hidayah itu dipilih, sudah dimasukkan. Dipilih oleh Allah yang masuk talqin. Tapi orang yang talqin pun belum tentu mengamalkan. Kenapa tidak mengamalkan? Ruhnya masih belum bisa menggerakkan badannya, karena badannya belum mendapatkan rusdu. Rusdu itu untuk dohir. Nah, inayah pertolongan, belum ada pertolongan dari Allah untuk diberikan kemampuan. Makanya semua ibadah yang kita lakukan jangan diaku itu hasil kita. Amal perbanyak, tetapi jangan bersandar kepada amal. Bersandar kepada amal adalah nuqsanir roja'i inda wujudil jalal. Ketika berkurangnya pengharapan kepada Allah, ketika beribadah kepadanya. Ya awas, jangan sampai gagal paham. Mama saya gitu kan jadi gagal paham. Maksudnya bagaimana? Beramal mesti banyak, harus kudu loba amal teh. Tetapi kita jangan bersandar kepada amal, tetap bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Gimana Allah? Masya Allah, tidak ada yang wujud. Jadi orang yang mau bisa sholat, mau bisa sedekah, mau bisa dzikir. Masya Allah, la quwata illa, kecuali kekuatan Allah. Jangan salah Pak, ingin bisa istiqomah dzikir teh sulit seperti orang yang tidak punya duit ingin ibadah haji. Hese teh gitu Pak, sulit teh. Jangan dikira kita kok bisa istiqomah dzikir setelah sholat. Itu karena sudah ada inayah Allah, sudah ada pertolongan dari Allah. Bagi orang-orang yang belum mendapatkan pertolongan Allah,
ingin dikir setiap sholat 5 waktu, susahnya minta ampun seperti orang yang belum punya duit ingin berangkat haji. Kan kok sehat kayak harus bisa ini ya. Orang berangkat ke haji, nggak duitnya kurang sabaraha 30 juta atau lain kurang kita mau baterai gitu banyak. Aduh, hari kurang mah ya kurang 5 juta sampai kurang bagus. Kurang mau berangkat tapi kira sama kira 30 juta lain kurang kalau berangkat di ongkosan gitu. Masya Allah Pak, makanya bersyukurlah kita ya, bersyukur Pak. Bisa dikir istiqomah setiap sholat 5 waktu teh anugerah Pak, anugerah dari Allah. Tidak semua orang kuat, tidak semua orang bisa. Tadi susahnya minta ampun ingin dikir bagi orang yang belum mendapatkan inayah Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mendapatkan rusuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Nah, kembali kepada panah. Talqin dzikir dari Ruhul Amin adalah untuk menghasilkan fana. Jadi ternyata kuncinya adalah talqin. Dari talqin dzikir ini kemudian terus continue mengamalkan dzikirnya, maka akan bisa melebur diri kita sehingga kita tidak banyak pengakuan. Mampu ini, mampu itu, segala pengakuan. Jadi kita sedang belajar fana kepada Allah. Jadi ketika orang yang sudah fana ini tidak ada istilah aku dan dia, tidak ada. Yang ada adalah kehendaknya, keinginannya, kemauannya, dipisahkan olehnya, dimampukan olehnya, karenanya, dan semuanya tidak ada pengakuan itu. Seperti begini, saya mengambil perumpamaan. Ibu tahu burung elang? Yang gede, burung elang tahu ya? Harus jahok lah kerja TV kita tahu. Burung elang. Ketika ada 2 burung elang yang sama-sama besar, hidup dua-duanya. Kakinya disatukan, ikat. Kira-kira akan bisa terbang tidak? Nu hiji hayang ka dieu, ibarat teh ceuk mulut dia. Ujian ka dieu ayeuna mutar we. Selama ada 2 keinginan, tidak akan bisa sampai kepada Allah. Coba. Tetapi ketika burung elang yang satu hidup, yang satu bangkai, talikeun yang sudah mati kepada yang hidup, bisa terbang? Bisa. Si bangkai bisa terbawa. Maka sejatinya ketika kita ingin usul kepada Allah, mesti mematikan keakuan diri kita. Yang menjadi sumber pengaruh terbesar masih hidup pengakuan-pengakuannya. Tetapi kalau kita sudah mematikan keinginan, mematikan keakuan diri, yang ada hanya dia, yang ada hanya kemauannya, kehendaknya, maka kita akan cepat usul kepada Allah. Dan ini namanya mesti mempanahkan diri. Mesti mempanahkan diri. Alat untuk mempanahkan diri adalah la ilaha illallah. Terus dikirnya. Nanti panah. Jadi panah itu bukan hilang keseimbangan, bukan. Masih banyak yang gagal paham. Contoh misalnya, hilang keseimbangan. Mengaku dirinya layak dijadikan mizan guru misalnya. Misalnya Bapak Karsono datang ke saya, Assalamualaikum, pada Pak Lukman, tuh ayah Lukman, rumah ayah anak abah, ayah anak abah, ayah abah, misalnya, Pak Mak, bisa begitu, kita kurpanak, guru datang, di mana gitu ada ajaran. Guru tidak mengajarkan begitu, Pak. Bisa ayah begitu, bisa ayah. Eta teh dulu. Kalau dulu teh
Wah. Toya, lu panah teh, ya mah abah, ya na abah bisa. Oh. Panah itu bukan begitu. Panah itu hilang karakter buruk kita, tergantikan dengan karakter baiknya guru. Itu namanya panah. Jadi orang teh panjang guru teh lain kita hilang sih kamu. Jadi hilang kebiasaan buruk kita hilang, yang ada hanya kebiasaan baiknya guru. Itu panah, berarti sedang panah. Di kiri fana. Maksudnya apa? Di kiri kita ikut keinginan guru. Guru bagaimana? Contoh dikir, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh dikirnya. Tartil, itu dikir guru. Maka kita juga ketika ikut begitu berarti sedang fana dengan guru. Itu namanya dikir fana. Kalau dikir fana tuh, saya ganti mana datang. Aduh, aja wah. Salma, gak ada. Entah sok, jangan suka mudah tertipu. Dikir itu mesti menjadikan basyirah kita tajam. Apa basyirah? Pandangan batin kita tajam. Nih, gimana yang dikir? Panah, ini majuri itu datang nak. Wah, salah niat ya jalan mati dikir teh. Ada Pak. Ada saya menyaksikan begitu. Bukan hanya satu orang, bukan. Maka saya ngomong, panah di mana? Justru dikir itu untuk mengusir setan, untuk menundukkan nafsu. Ada juga kegerabakan. Datang juri panah aneh. Kita dikir naon ya teh. Tadi. Maka bahkan ketika dikir sudah mulai sawur, sudah mulai hilang keseimbangan dikir, mesti dihentikan. Misalnya sudah riuh, ternyata sampai kau, wah, teriak, kan dikir. Kenapa? Jadi fitnah. Lalu dikir mulai kamu sewa. Dihentikan. Tujuannya apa? Tadi menjaga kehormatan guru. Itu harus, itu wajib. Hifdzul hormat, menjaga kehormatan. Orang yang tidak tahu, kita naon di masjid, manusia gitu, mana rame. Oh, bukan salurupan, kita ajaran naon eta saguna, kan begitu. Tarekat kita, Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya mengajarkan dikir keseimbangan. Ya, jadi tolong aneh-aneh lah. Jangan suka banyak action-actionan. Itu mah action-actionan budak kata teh, dikir mau budakeun gitu teh. Kan budak malah mencari perhatian orang tua kan begitu ya, suka action-actionan. Nah, udah takolan, sekolah. Lu aneh-aneh. Eta kan tujuan apa? Orang tua masih paham. Ih, budak yang mana gitu cari perhatian orang tua. Ya, jadi sebenarnya kalau ada dikir yang aneh-aneh, itu tuh cari perhatian supaya diperhatikan. Nah, kita jangan tertipu. Ya, kita mesti belajar dari pengalaman. Makanya inna a'malu binniyat. Benarkan, luruskan niatnya kita dalam berthariqah. Bahkan dalam kitab Futuhat Al-Ilahiyah, Syekh Akbar Ibnu Arabi menjadikan 8 syarat orang berthariqah. Yang pertamanya adalah dikatakan qasdus shahih, maksud dan tujuan mesti benar dalam berthariqah ini. Ya, mudah-mudahan semuanya lurus berthariqahnya, bukan untuk mencari dunia, bukan mencari, tapi kita untuk belajar usul kepada Allah, ingin mencari Allah, menjadi muridin salikin ahli Allah, ahli la ilaha illallah. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita dengan berkah kalam bangsa Allah. Al-Fatihah.